Bayu Samudro sudah tinggal di Katemenggungan. Itu artinya Bayu telah pulang ke rumahnya sendiri. Ini sebuah awal permulaan yang menggembirakan. Terima kasih Koco Benggolo, kamu boleh istirahat. Di Katemenggungan, setelah kerusuhan mereda berkat campur tangan Sang Bayu Samudro yang menyelamatkan wilayah itu dari para penjahat yang hampir mengambil alih, Ratu Kidul memberikan tanggapan. Namun, saat Sang Tapak Dento berniat membantu, ia diperingatkan oleh Ratu Kidul. Sang Ratu memilih tidak campur tangan kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Tetapi sampai sekarang, aku tak pernah bisa merabanya. Entahlah. Kalau begitu, tugaskan saya untuk mengamati perkembangan, agar bisa menjaga Raden Bayu Samudro lebih ketat. Sudah berkali-kali aku katakan, Bayu Samudro bukan Joko Temon lagi. Ia sudah dewasa, dan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Seni kau tahu, Kanjeng Ratu. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Ratu? Menunggu dan melihat. Nyi Ratu, mohon beribu ampun, Nyi Ratu. Hamba siap menerima hukuman apa saja, Nyi Ratu. Kalian benar-benar tidak tahu siapa maling Aguna yang bisa masuk ke kamar ini. Mohon ampun, Nyi Ratu. Sungguh, hamba tidak tahu, Nyi Ratu. Di Kedaton Selolumutan, Nyi Brangah terkejut oleh kejadian yang tak terduga. Dayangnya dihukum karena Seturo Dipo berhasil meloloskan diri dari ikatan magis Nyi Brangah. Dengan kekuatan batinnya, Nyi Brangah menyaksikan kejadian itu seolah-olah melalui live streaming, melihat Ratu Kidul yang diam-diam membebaskan Seturo Dipo dari cengkeramannya. Seturo Dipo pun akhirnya melarikan diri. Kenapa harus selalu Ratu Kidul yang menolong Bayu Seturo Dipo? Kenapa Nyi Brangah membatalkan penyerangan? Kenapa harus mundur? Dan siapa Bayu Samudro itu? Sehingga Nyi Brangah membatalkan penyerangan dan bisa lunak kepadanya. Yang ku dengar, Bayu Samudro disebut-sebut sebagai lelanang yang kedaton Brangah. Lelanang yang kedaton Nyi Brangah. Ya, Sementara itu, di tempat lain, Seto Satrio mendengar dari Nyi Wingit bahwa seharusnya ia menyerang Katemenggungan. Nyi Wingit juga mengungkapkan bahwa Bayu Samudro adalah lalanang Kedaton. Mendengar ini, Seto Satrio merasa kecewa dan marah, bahkan menyeru nama-nama buaya yang menjadi lambang kemarahan dan pengkhianatan Nyi Brangah. Meski tahu Seto Satrio kecewa, Nyi Brangah paham bahwa cinta memang seringkali rumit dan penuh kesalahpahaman. Tadinya saya berharap Nyi Brangah dapat menguasai Katemenggungan. Tapi apa jadinya? Kalau Nyi Brangah mundur karena yang dihadapinya adalah kekasih hatinya. Apa jadinya kalau Katemenggungan dikuasai Bayu Samudro? Apa aku harus diam saja? Apa aku harus mengalah? Kau menipu aku, Nyi Brangah. Kau khianati aku. kamu boleh marah, Seto Satrio. Kamu boleh kesal. Tapi kamu juga harus tahu, Seto Satrio. Bagaimana kalau kamu menjadi aku? Tidak, Seto Satrio. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku harus berhadapan dengannya sebagai musuh. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Seto Satrio. Kamu pengkhianat, Nyi Brangah. Kamu pengkhianat. Sudah, Raden. Sudah. Bagaimana nanti kalau Nyi Brangah mendengar? Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya sangat
Di sudut lain, Nyi Grinsing sedang merawat Raden Sombo. Ia penasaran tentang nasib masa depan sang Raden. Saat mendengar bahwa ia dan ibunya tak lagi bisa kembali ke Kakutemenggungan, Raden Sombo merasa gelisah. Ia bertekad untuk merebut kembali tahta Tumenggung, tetapi kekuatannya tak cukup. Ratu Kidul, yang menyaksikan ini, memperhatikan dengan seksama. Lalu, bagaimana dengan keris pusaka itu? Iya, bagaimana dengan Taji Saketi? Taji Saketi sudah tidak ada. Dia sudah terbunuh. Dan keris pusaka yang ada di tangannya diambil oleh pembunuhnya sendiri. Lalu, pembunuh itu yang akan menjadi Tumenggung? Iya. Menurut Jerning Kanda, memang dia yang sebenarnya berhak. Tidak, tidak mungkin. Tidak, aku tidak terima. Aku harus kembali ke Katemenggungan. Aku harus rebut kembali keris itu, Bu. Aku yang harus menduduki kursi Katemenggungan, Bu. Ya masih lama, Raden. Kamu belum kuat. Tapi aku harus kembali ke sana, Bu. Harus kembali ke sana, Bu. Aku berharap apa yang dikatakan Grinsing itu benar. Raden Sombo tidak akan menjadi Tumenggung seperti apa yang dia inginkan. Itu karena Raden Bayu Samudro yang akan jumeneng menjadi seorang Tumenggung, Kanjeng Ratu. Kita hanya bisa berharap itu bisa terjadi. Tapi Bayu Samudro sendirilah yang akan jadi penentunya. Sekiranya bukan Raden Bayu Samudro, lalu siapa, Kanjeng Ratu? Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau Bayu Samudro atau Raden Sombo tidak jadi Temenggung, bagaimana dengan Raden Seto Satrio, Kanjeng Ratu? Seto Satrio sudah salah langkah. Salah langkah yang dimulai oleh Niwingit neneknya sendiri. Dan Seto Satrio pun setuju menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Maksud Kanjeng Ratu? Karena hubungan antara Seto Satrio dengan Nyi Brana? Iya. Tapi semua itu karena keras kepala Niwingit yang susah diredakan. Perlihatkan apa yang terjadi di bisikan. Baik, Kanjeng Ratu. Jangan khawatir, Raden. Jangan khawatir. Aku akan ke Katemenggungan. Akulah yang akan menghadapi Bayu Samudro. Akulah yang akan merebut keris pusaka dan kursi Katemenggungan. Doakan aku berhasil. Tapi Ibu, Sudah, biar. Biar ia turuti kemauan kerasnya. tapi Sudah, Wingit memang begitu. Dia selalu menuruti keinginannya. Sementara itu, Dewi Ayu Sekarsari berduka atas kematian Tumenggung Cokro Nanggolo. Kesedihannya menarik perhatian Nyi Wingit. Dewi Ayu berniat merebut tahta Tumenggung untuk diserahkan kepada cucunya, Seto Satrio. Dengan memasuki tubuh Nyi Birah, ia mencoba mencekik Bayu Samudra, tetapi gagal. Bayu Samudra melawan, dan upaya untuk membunuhnya tidak berhasil. Nyi Gendeng Permoni kemudian muncul, menegur Nyi Wingit dengan keras karena tindakannya yang ceroboh.
saya, Nyi Ratu. Ampuni saya. Kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Bayu Samudro adalah bayi yang ada di perut Ayu Sekarsari. Aku sudah katakan itu berkali-kali. Saya tidak mengerti. Dia sudah menjalani kutub pertama. Dia telah membunuh bapaknya sendiri. Saya tetap tidak mengerti, Nyi Ratu. Dan kini kutub kedua sedang berjalan. Katumenggungan menjadi kacau sepeninggal Cokronenggolo. Saya tetap tidak mengerti. Sekarang ini tinggal kita tunggu kutub yang ketiga. Bayu Samudro akan ini ibunya sendiri. Saya tidak mengerti. Saya tetap tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin bayi yang dikutuk itu menjadi Bayu Samudro yang sudah sebesar itu, yang sudah sedewasa itu? Kamu ini benar-benar. Rohmu sudah menyatu dengan gaib. Kamu sendiri telah menjadi setengah siluman. Tapi kamu tetap tidak mengerti kalau di alam gaib semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Sekarang ingin sekolah pembuktian. Baik, Nyi Ratu. Cokronanggolo tewas sebelum sampai ke Mangir. Kasihan Daud Sinuwun. Kalian sudah mendengar sendiri berita yang mengejutkan dari Cokronanggalan. Kasihan Daud Sinuwun. Cokronanggolo tewas karena sesuatu. Bukan karena negara, apalagi Mataram. Tapi hanya karena dendam pribadi antara dia dan saudara seperguruannya. Dengar keputusanku. Hapus nama Cokronanggolo baik dalam ingatan maupun dalam catatan. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Dan siapapun penggantinya harus diuji kesetiaannya kepada Mataram. Dan kalau tidak, Cokronanggalan harus dibumi hanguskan. Pemanjur Mertani. Sendikodawu Sinuwun. Kita kembali ke masalah Kelilip Mangir. Mungkin kekalahan kita hanya sebuah peringatan agar kita tidak mengerahkan prajurit seluruhnya ke Mangir. Kita harus mencari jalan lain. Saya juga sedang berpikir ke arah sana, Sinuwun. Bagaimana? Untuk betul-betul bisa mengalahkan Ki Ageng Mangir, kita harus tahu persis. Di Mataram, Panembahan Senopati terkejut mendengar berita kematian Cokronanggolo. Bukan mati dalam tugas, melainkan akibat perkelahian dengan saudara seperguruannya yang dendam. Panembahan Senopati marah besar, menghapus nama Cokronanggolo dari sejarah Mataram, dan berusaha mencari cara lain untuk mengalahkan Mangir. Salah seorang penasihatnya memberi saran untuk memanfaatkan Putri Pembayun, karena Mangir dikenal gemar menonton tari-tarian. Ratu Kidul yang diam-diam menyaksikan, memilih tidak terlibat langsung, karena ia ingin sejarah berjalan seperti yang seharusnya. Jika Ratu Kidul ikut campur, sejarah tak akan lagi berjalan sesuai dengan takdirnya. Akan menjadi pengendangnya. Kalau begitu siapa penarinya? Mohon maaf, Sinuwun. Mohon beribu-ribu ampun. Kalau Sinuwun mengizinkan, kami mohon Putri Pembayun diizinkan untuk menjadi tayubnya. Penarinya, Pembayun. Inji Sinuwun. Walaupun agak keberatan, Panembahan Senopati akan menyetujui Putri Pembayun di Dapu berperan sebagai tayu. Kenapa bisa sampai sejauh itu Putri Pembayun dimanfaatkan, Kanjeng Ratu? Keyakinan untuk mengalahkan pemberontaklah penyebabnya. Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, kirimlah saya ke Mangir. Izinkan saya untuk menangkap Ki Ageng Mangir. Saya pikir, kalau menugaskan saya dan bala tentara lapor, Ki Ageng Mangir akan bisa saya hadapkan ke Mataram sebagai tawanan. Tapak Dento, kalau kita ikut campur, maka sejarah tentang Mangir yang sudah digariskan oleh perjalanan sejarah menjadi tak terukir. Dan satu hal lagi, Tapak Dento, kalau kita ikut campur, maka kisah cinta penari tayu Putri Pembayun dan Ki
Ageng Mangir, jadi tak tergelar. Jadi? Biarlah sejarah berjalan seperti apa yang sudah tertulis. Kanjeng Ratu, Ada apa, Cundemani? Kanjeng Ratu tadi menyebut-nyebut akan tergelarnya kisah cinta antara Putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Iya, kenapa? Akan terikatkah mereka menjadi suami istri, Kanjeng Ratu? Cundemani, bersabarlah. Biarkan cerita berjalan. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Baik, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, apa yang bisa kamu perlihatkan kepadaku? Ada sesuatu, Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Baik, Kanjeng Ratu. Senopati Tapak Bento, Nyi Ratu. Semua yang tidak bisa diajak baik, lebih baik dimusnahkan, Nyi Ratu. Sudah berkali-kali aku katakan, Laut Kidul tidak akan memerangi siapapun juga. Hah, itu omong kosong Ratu Kidul saja. Memang benar, sampai hari ini Ratu Kidul tidak menyerang siapapun juga. Tetapi mencuri Bagus Parodipo, ikut campur urusan dalam negeri kita, apa itu bisa dibenarkan? Apa itu bukan termasuk penyerangan? Aku tidak mencuri Bagus Parodipo. Yang kuambil darinya adalah apa yang telah diambilnya dariku. Jadi sebenarnya siapa yang mencuri? Saya kira Nyi Brangah perlu diberi pelajaran, Nyi Ratu. Dengan bisa diambilnya Bagus Parodipo, seharusnya dia sadar. Dan dia tidak perlu lagi mengganggu apa yang ada hubungannya dengan Segoro Kidul.